Saudara, Kementerian Pertahanan menyatakan program komponen cadangan sumber daya manusia adalah semacam program tentara cadangan dan bukan wajib militer. Program ini bertujuan untuk memperkuat TNI. Dalam keterangannya, Jubir Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan program komponen cadangan militer terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Januari lalu. Daniel menambahkan dengan bertujuan untuk memperkuat TNI, perekrutan komponen cadangan militer ini berlaku secara sukarela untuk warga Indonesia berusia 18 hingga 35 tahun. Nantinya mereka akan dilatih militer selama 3 bulan. Untuk memperkuat TNI, maka dibutuhkan cadangan atau kalau bahasa mudahnya itu tentara cadangan. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai komponen cadangan yang di banyak negara itu adalah keniscayaan. Amerika, Singapura, negara-negara besar lainnya itu mempunyai komponen cadangan yang cukup signifikan. Nah, kita berencana merekrut komponen cadangan dari seluruh rakyat Indonesia yang tertarik dan secara sukarela mau mendaftar menjadi komponen cadangan. Ini adalah serangkaian latihan Tentara Nasional Indonesia dalam situasi damai atau bukan dalam situasi perang seperti saat ini. Kekuatan komponen penjaga tanah air yakni tentara harus tetap ditingkatkan. Tidak hanya lewat persenjataan atau alutsista, pemerintah lewat Kementerian Pertahanan berencana membuka semacam program tentara cadangan yang direkrut dari pemuda-pemudi yang berminat. Untuk tahap pertama, Kemhan berencana merekrut 25.000 pemuda-pemudi Indonesia. Lalu apa tanggapan anak muda Indonesia? Kan pemerintah mau bikin program komponen cadangan nih, jadi masyarakat ini bisa ikut ada pelatihan militer. Kira-kira Mas Ringo setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih nggak setuju sih. Alasannya bahwa pemerintah tuh kayak kalau mau ke anak muda lebih fokus ke kayak pembentukan bisnis, mindset bisnis daripada kita lebih ke militer. Nggak salah sih lebih ke militer asalkan memang prospek kedepannya itu lebih terfokus untuk kayak pertahanan nasional NKRI gitu kan, kita lagi nggak sedang perang, Mbak. Rencana mau ingin bikin program komponen cadangan nih, ada pelatihan militer untuk masyarakat umur 18-35 tahun. Kira-kira Mbak Nadia setuju apa nggak terkait program itu? Setuju banget sih pastinya. Untuk programnya itu baik banget ya untuk pemuda Indonesia. Soalnya anak muda Indonesia pun bagus-bagus seperti yang kita tahu di Korea juga begitu. Supaya punya kegiatan yang positif. Iya, kegiatan positif banget. Pro dan kontra tentang tentara cadangan Indonesia adalah hal wajar. Sementara itu, menurut pengamat militer Universitas Padjadjaran Muradi, program tentara cadangan tidak efektif jika hanya dilatih menjadi tentara reguler. Kalau rekrutmen rencana 25.000 rekrutmen untuk komponen cadangan, saya kira perlu juga dilihat urgensinya. Apakah memang kebutuhannya sebesar itu dan untuk apa saja? Karena 25.000 personil itu untuk komponen cadangan saya kira terlalu besar dan publik juga perlu tahu bagaimana kebutuhan. Karena kalau hanya sekedar misalnya kualifikasinya sama dengan yang reguler, saya kira itu akan membuat posisi internal TNI maupun Kemhan tidak jadi lebih baik. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang program pembinaan kesadaran bela negara hingga komponen cadangan dari unsur warga yang diberi pangkat militer. Akankah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan benar-benar bisa mewujudkan program tentara cadangan Indonesia? Tim Liputan Kompas TV.